Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Air yang dikelola perusahaan daerah air minum atau PDAM tidak mengalir. Warga sejumlah desa di Karangasem krisis air bersih. Kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Bali disambut antusias warga. Warga desa adat Seraya Karangasem memiliki tradisi unik untuk memohon hujan, yakni tradisi gebuk ende. Sejumlah personel Brimopolda Bali berjaga di sebuah bangunan apartemen di kawasan Jalan Bumbak, Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung pada akhir pekan lalu. Pengamanan ini menyusul aksi premanisme di apartemen tersebut yang diduga dipicu saling klaim dua pihak atas kepemilikan apartemen tersebut. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya meminta jajarannya bertindak tegas terhadap premanisme agar situasi di Bali tetap aman terlebih di masa Pilkada 2024. Kapolda juga berjanji akan meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan dan menindak tegas premanisme. Kembali di sini dengan tugas pokok melindungi, melayani dan melayani masyarakat dan juga stabilitas Kamtibmas dan melakukan penegakan hukum. Bagi setiap pelanggar hukum akan dilakukan tindakan tegas. Tidak ada ruang bagi premanisme di Bali. Tugas kami adalah menjamin masyarakat aman, nyaman dan tentram. Sehingga kami melakukan langkah-langkah tersebut. Selain itu juga bisa melakukan langkah-langkah patroli, kehadiran masyarakat dan Polri dengan masyarakat yang mereka akan kita intensifkan kembali untuk menjaga setiap kegiatan masyarakat juga berlangsung dengan lancar, aman, nyaman, termasuk di dalamnya dengan pelaksanaan pilkada serentak dan 2024 di wilayah Provinsi Bali. Perseteruan dua pihak di apartemen tersebut berawal dari kerjasama antara investor berinisial BT dan PT SUP. PT SUP dinilai gagal dalam kerjasama tersebut, sehingga progres pengembangan apartemen terhambat atau mangkrak. Tindakan premanisme sempat beredar luas di media sosial. Saat ini, Satreskrim Polres Badung tengah menangani kasus ini dengan menangkap dua pelaku penganiayaan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bangli terus mengawasi ketat proses pengadaan logistik pilkada serentak. Bawaslu Bangli sesuai undang-undang bertugas mengawasi jalannya pilkada dan pengawasan terhadap logistik penting untuk mencegah terjadi kecurangan. Bawaslu Bangli memastikan seluruh logistik yang diterima KPU Bangli sesuai dengan jumlah, jenis, dan kualitas yang ditetapkan. Bawaslu juga tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan, khususnya saat memasuki proses sortir dan melipat surat suara. Untuk itu, Bawaslu Bangli menerjunkan tim setiap hari untuk memastikan tidak ada surat suara yang rusak ataupun tertukar. Tepat sasaran, tepat jumlah, apalagi sekarang kadang-kadang musimnya ekstrim, kadang-kadang hujan, sehingga masalah gudangnya jangan sampai ada kebocoran, sehingga nanti dalam hal pendistribusian logistik baik di seluruh kabupaten di Bangli, di Kintamani terutama, karena memang agak di samping luas, topografi daripada Kintamani cukup sulit agar menggunakan mobil box. Khusus untuk pendistribusian, Bawaslu mengimbau KPU Bangli agar menggunakan mobil box agar logistik pilkada terlindungi dengan aman. Bawaslu Bangli berharap seluruh pihak memahami kerja Bawaslu sehingga pilkada Bangli bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Pemkab Buleleng meminta KPU agar membangun tempat penghitungan suara atau TPS di tempat tertutup. Mengingat saat ini sejumlah wilayah di Buleleng sudah mulai turun hujan. Penjabat Bupati Buleleng Ketut Liatnyana saat meninjau gudang KPU Buleleng di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng bersama Forkompinda akhir pekan lalu mengatakan, saat pencoblosan nanti Pemkab juga menyiagakan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar proses pencoblosan berjalan aman dan lancar. Bupati bahkan juga meminta perusahaan listrik negara dan penyedia jaringan internet menjamin agar aliran listrik dan telekomunikasi tidak terganggu. Kendala-kendala berarti sih memang tidak ada. Tetapi perlu diantisipasi. Karena tanggal 27 November pada daerah-daerah tertentu di daerah atas sudah mulai musim hujan. Nah, berkenaan dengan itu kami berharap meminta kepada penyelenggara agar sedapat mungkin untuk mengantisipasi itu dengan tidak, kalau ada gedung atau balai banjar yang ini mungkin itu dipakai untuk TPS. Sejauh ini persiapan logistik di gudang KPU Buleleng sudah mencapai 95%. Saat ini KPU tengah melakukan setting sampul kubus. Sampul kubus ini akan digunakan sebagai tempat surat suara sebelum dimasukkan ke kotak suara. Nantinya untuk setting kotak suara akan dilakukan setelah semua logistik tiba di gudang KPU Buleleng. 95% ya, kita lakukan pengelolaan logistik untuk pilkada ini. Jadi perkembangan hari ini kita sudah melakukan setting surat suara per TPS, per desa, per kecamatan sudah kita lakukan. Untuk hari ini kita men-setting sampul kubus untuk nantinya sebagai tempat untuk surat suara sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara. Kemudian untuk selanjutnya kita akan men-setting surat suara yang sudah masuk dalam sampul kubus itu kita akan masukkan ke dalam kotak suara, tetapi belum disegel. Tadi masih kita istilahnya dititip di kotak suara sambil menunggu formulir C salinan dan C plano yang belum kami terima. KPU Buleleng rencananya akan mendistribusikan logistik pilkada 2 hari sebelum pencoblosan. Pendistribusian akan diatur dengan memprioritaskan desa-desa yang memiliki geografis yang sulit ditempuh. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.